Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Amai di mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang materi, penggolongannya, serta pemisahan campuran. Disimak ya penjelasan berikut ini. Materi dan penggolongannya. Kalian masih ingat materi? Minggu lalu kita membahas tentang materi, yaitu zat yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi digolongkan ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Apakah itu unsur? Unsur adalah zat yang paling sederhana, yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Jika lambang unsur terdiri dari satu huruf, maka harus memakai huruf besar atau kapital. Seperti pada unsur karbon yang ditulis dengan huruf C, dan oksigen yang ditulis dengan huruf O, sulfur yang ditulis dengan huruf S, dan hidrogen yang ditulis dengan huruf H. Lambang unsur yang terdiri dari dua huruf memiliki huruf besar dan huruf kecil. Huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk huruf pertama dan huruf kecil digunakan untuk huruf kedua. Seperti pada contoh unsur aluminium di mana disingkat menjadi A kapital L kecil atau AL. Perak atau argentum dengan huruf A besar dan G kecil. Besi atau ferrum dilambangkan dengan huruf Fe. Senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh, hidrogen atau H dan oksigen atau O akan membentuk unsur yang disebut dengan H2O. Dan H2O ternyata adalah air. Sedangkan unsur hidrogen dan oksigen merupakan gas. Sedangkan air dapat berupa gas, dapat berupa padatan maupun cairan. Garam dapur terbentuk dari unsur natrium Na dan unsur klorida Cl. Atau Na ditambah Cl akan menjadi NaCl atau garam dapur, natrium klorida. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang saling bergabung tanpa melakukan reaksi kimia. Contoh, pada campuran gula dan kopi. Ketika kita mencampurkan gula dan kopi, maka sebenarnya gula dan kopi merupakan campuran yang tidak melakukan reaksi kimia. Udara. Udara ternyata terbentuk dari berbagai macam zat seperti gas, hidrogen, nitrogen, maupun debu. Perbedaan campuran dan senyawa adalah jika campuran terbentuk tanpa melakukan reaksi kimia, senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran itu perbandingan komponen penyusunnya itu bisa sembarang. Contoh pada campuran gula dan kopi yang tadi kita bahas. Senyawa, perbandingan komponen penyusunnya harus tetap. Seperti pada hidrogen dan oksigen yang menyusun senyawa berupa air. Komponen penyusun pada campuran pun memiliki sifatnya masing-masing. Gula memiliki sifat gula dan kopi memiliki sifat seperti kopi yang tidak bisa memiliki reaksi kimia. Sedangkan senyawa, walaupun dicampur, maka akan kehilangan sifatnya semula. Campuran dapat dipisahkan dengan cara fisika. Sedangkan senyawa hanya dapat dipisahkan dengan reaksi kimia.
Larutan adalah campuran homogen atau campuran yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain, atau campuran yang tidak dapat dibedakan zat pelarutnya dan zat terlarutnya. Contoh pada larutan gula, di mana zat pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Ketika dicampurkan, larutan tersebut akan menjadi larutan yang homogen. Perhatikan ketika gula dicampurkan ke dalam air. Mula-mula gula kita lihat masih dalam bentuk kristal. Namun setelah diaduk rata, gula mulai tidak terlihat lagi dan bercampur dengan air. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke dalam pemisahan campuran. Fungsi pemisahan campuran adalah untuk memperoleh zat murni, menghilangkan pengotor, mendapatkan zat berguna yang mungkin tercampur dengan zat lain, dan mengetahui kandungan zat dalam sampel. Contoh yang pertama adalah proses penyaringan atau filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan zat-zat atau campuran yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Filtrasi menggunakan kertas saring atau filtra. Kertas saring dilipat dan dimasukkan ke corong. Kemudian kertas saring dibasahi sedikit agar dapat menempel di corong. Setelah itu dituangkan campuran sedikit demi sedikit sehingga akan terpisah zat yang terlarut dengan pelarutnya. Evaporasi dan kristalisasi. Evaporasi adalah pemisahan zat campuran untuk memperoleh zat padat yang larut dalam cairan. Apakah kalian pernah melihat pembuatan garam dari air laut melalui proses evaporasi? Ternyata petani garam memisahkan garam dari air laut dengan cara memanaskan air laut di bawah matahari. Endapan garam kemudian akan mengkristal menjadi garam. Contoh membuat gula dari tebu. Sari tebu kemudian dievaporasi untuk menghasilkan endapan air gula, dan air gula dikristalkan untuk menjadi gula pasir. Air garam dipanaskan selama suhu tertentu atau sampai air menguap, yaitu 100 derajat Celcius, kemudian menyisakan endapan garam. Endapan garam tersebut kemudian didinginkan untuk mendapatkan kristal garam. Destilasi atau pemisahan suatu campuran yang terdiri dari cairan dengan cairan yang memiliki titik didih yang berbeda. Contoh pemisahan minyak bumi. Campuran yang dipanaskan akan mendapatkan titik didih yang berbeda-beda sesuai dari zat-zat yang tercampur di dalamnya. Zat-zat yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian didinginkan oleh kondensor, kemudian akan menjadi cairan kembali. Berikut adalah prinsip destilasi bertingkat pada proses destilasi minyak bumi. Minyak bumi yang dipanaskan akan menghasilkan zat-zat yang mendidih dengan
suhu yang berbeda-beda. Zat yang mendidih atau menguap lebih cepat akan disebut dengan LPG. Sedangkan yang sulit mendidih atau mendidih paling tinggi suhunya, maka akan menghasilkan residu paling bawah. Contohnya pada aspal. Zat-zat ini akan mendidih sesuai dengan kadar titik didihnya dan menghasilkan zat-zat yang kini kita kenal. Seperti ada gas, bahan-bahan kimia, bahan bakar kendaraan, bahan bakar pesawat, kereta, dan lain-lain. Ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan suatu campuran dengan cara melarutkan suatu campuran ke dalam campuran pelarut yang sesuai. Jika sudah diekstraksi, maka akan terpisah pelarutnya dan juga zat terlarut. Maka dari situ bisa kita pisahkan dengan corong ini. Adsorpsi. Adsorpsi adalah penarikan suatu zat oleh zat lain sampai zat yang ditarik menempel pada permukaan zat penariknya. Zat penarik atau penyerap yang biasa digunakan adalah karbon aktif. Kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan benda penyerap. Kromatografi biasanya digunakan untuk pemisahan zat warna. Berikut adalah cara memisahkan zat warna. Pemisahan zat warna ini akan terlihat mana zat warna yang akan lebih dulu memisah dan mana yang paling lambat. Prinsip pemisahan zat warna ini juga dapat dilakukan untuk kegiatan menyelidiki pemalsuan dokumen. Kadar zat. Suatu campuran dapat terbentuk dari beberapa zat. Kalian masih ingat? Nah, bagaimana dengan kadarnya ya? Kadarnya bisa diukur dengan cara melakukan persentase dari zat yang terlarut. Contoh, kalian pernah melihat kan alkohol seperti ini yang terdiri dari alkohol dan juga zat pelarut. Ternyata alkohol dengan tulisan 70% mengandung arti bahwa alkohol tersebut adalah sebesar 70 ml dengan total jumlah campurannya 100 ml. Sehingga disebut dengan 70%. Dan bagaimana dengan sisanya? Sisanya untuk mencapai 100%, 70 ml alkohol dicampurkan dengan 30 ml air sehingga menjadi 100 ml campuran alkohol 70%. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here